Bab 315. Siaran langsung ke seluruh kota. Dengan kedatangan bala bantuan keluarga Du yang menakutkan, seluruh Malgu Jin berada dalam kekacauan. Semua orang diusir dengan panik dan melarikan diri dengan panik. Adegan itu penuh asap. Ayam dan anjing melompat-lompat dan berantakan. Di saat yang sama, berita besar yang terjadi di Gujin menyebar dengan cepat. Sejumlah keluarga kaya Shanghai, terutama keluarga emas, mulai menaruh perhatian. Segera, beberapa keluarga yang berpengetahuan luas mengetahuinya. Misalnya, keluarga Yi bahkan telah menyelidiki bahwa Qin Feng mengalahkan Du Yuyan. Ding ding ding. Segera, Qin Feng menerima telepon dari Yi Yuye. Qin Feng, ku dengar kamu mengalahkan keluarga Nona Du di Malgu Jin. Apakah ini benar? Ya Tuhan, kamu dalam masalah sekarang. Keluarga Du adalah Raja Shanghai dan Hai. Kekuatan mereka tidak apa yang terjadi sebelumnya. Keluarga Huo yang kamu hadapi sebanding. Lari, jika tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Mendengar nada khawatir dan cemas Yi Yuye di telepon, Qin Feng merasa hangat, tapi menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Nona Yi. Tapi jangan khawatir. Saya memiliki kebijaksanaan sendiri dan tidak akan terjadi apa-apa. Pertama-tama, alasan mengapa Qin Feng tinggal di sini adalah untuk mencari kesempatan lain untuk bertemu keluarga Du. Saya ditipu 90 miliar. Jadi saya harus mengenakan sejumlah bunga. Bukan. Kedua, Du Yuyan menyerukan pembentukan bala bantuan dalam jumlah besar. Bahkan jika Qin Feng ingin pergi, dia tidak bisa. Dia ditakdirkan untuk mengambil tindakan. Setelah menutup telepon, Qin Feng melihat ke arah pasukan besar yang ganas di depannya. Mereka semua seperti serigala dan harimau, penuh dengan roh jahat. Tetapi tuan muda keluarga Du tidak terlihat. Sekarang, boom, tiba-tiba, sebuah helikopter melayang di atas Gujin Mall. Hus, lalu, sesosok tubuh kekar melompat turun dari ketinggian 100 meter. Jatuh dari langit seperti bola meriam. Boom, boom, boom. Dalam sekejap mata, kekuatan jatuh yang tiba-tiba langsung menghantam atap beberapa lantai pusat perbelanjaan dan mendarat langsung di toko merek. Seperti senjata ajaib yang turun dari langit. Seluruh Malgu Jin bergetar. Cara tampil yang begitu mendominasi begitu sombong sehingga sungguh mencengangkan. Beberapa detik kemudian, sosok tinggi dan tinggi muncul di depan Qin Feng. Itu seorang pria muda. Dia mengenakan seragam seni bela diri hitam. Matanya dingin dan tegas. Darahnya kuat. Dan otot-ototnya yang menakutkan seperti akar pohon berumur seabad. Saya tidak tahu kekuatan mengerikan apa yang terkandung di dalamnya. Dengan penampilannya, tekanan menakutkan dari master-master menyelimuti setiap inci udara di Gujin. Perasaan tertekan yang hebat muncul di wajahku. Kakak ketiga, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat pria berotot dan menakutkan ini, mata Du Yuyan tiba-tiba berbinar, seolah dia baru saja melihat sedotan penyelamat. Orang yang datang tidak lain adalah Du Bao, tuan muda ketiga dari keluarga Du. Qin Feng mengangkat alisnya. Sepengetahuannya, Du Leiting, Raja Shanghai dan Hai, memiliki 3 orang putra. Du Long adalah tuan muda tertua. Dia pandai berkonspirasi, tercela dan licik. Dia pernah berkonfrontasi dengannya sebelumnya di rumah lelang Starlight. Dan seringkali semakin banyak orang seperti ini, semakin berbahaya dia. Du Hu, tuan muda kedua, konon telah dikirim ke luar negeri oleh Du Leiting sejak ia masih kecil. Keberadaannya masih belum diketahui, dan belum ada kabar kepulangannya. Du Bao, tuan muda ketiga, adalah orang di depannya. Tentu saja itu bukan nama yang bagus. Itu reputasi yang buruk. Ia terlahir dengan otot dan tulang yang tangguh dan mendominasi, yang bisa dikatakan merupakan bakat langka di dunia seni bela diri. Kini di usianya yang masih belia, ia sudah memasuki ranah setengah melangkah ke ranah Wuhou. Kekuatan yang kuat, latar belakang keluarga terkemuka, ditambah dengan kesombongan, dominasi, dan perilaku melanggar hukum. Seluruh kalangan kelas atas Shanghai takut padanya. Bahkan tuan muda keluarga emas telah diintimidasi oleh Du Bao. Suatu kali,
Dia membuat masalah setelah minum. Dia tidak hanya memukuli petugas patroli yang datang untuk memeriksa. Dia bahkan masuk ke ruang patroli dan merobohkan gedung ruang patroli dengan satu pukulan. Suatu kali, seorang tuan muda dari keluarga emas bersaing dengannya untuk mendapatkan seorang wanita. Dia mengabaikan kehormatan menjadi anggota keluarga emas dan mengalahkan tuan muda lainnya hingga mencapai kondisi vegetatif. Namun menghadapi kekuatannya yang agung dan ayah yang berkuasa di belakangnya, keluarga lawan bahkan tidak berani mengeluarkan satupun kentut, apalagi memiliki keinginan untuk membalas dendam. Untuk menjadi terkenal, Du Bao bahkan mengirimkan undangan perang ke semua sekte dan sasana di Shanghai dan memulai sasana satu persatu, menyapu seluruh dunia seni bela diri di Shanghai dan Hai dengan satu orang. Setiap sekte dan gym tempat dia bermain menderita banyak korban jiwa. Vitalitasnya rusak parah, dan memicu badai berdarah. Melanggar hukum, satu demi satu. Satu demi satu. Ketika seluruh Shanghai mendengar namanya, semua orang ketakutan. Oleh karena itu, dia juga diberi julukan yang menakutkan di belakangnya. Raja Iblis. Kakak ketiga. Pada saat ini, Du Yuyan segera bergegas ke depan dan menangis dan mengeluh. Bocah ini. Kamu memukulku dengan sangat buruk. Kamu harus membalaskan dendamku. Apa? Tentang dia Du Bao sangat terkejut hingga dia hampir tidak mengenali saudari dengan rambut acak-acakan dan wajah bengkak seperti kepala babi. Sialan. Setelah sadar kembali, Du Bao mengertakkan gigi dan menatap tajam ke arah Qin Feng. Matanya merah. Anak nakal. Beraninya kamu menyakiti anggota keluarga Duku setelah memakan keberanian hati beruang dan keberanian macan tutul. Tunggu sebentar, lihat, di bawah kesaksian semua orang di Shanghai. Aku akan mematahkan setiap tulangmu dan menumpahkan setiap tetes darahmu. Membuat seluruh kota tahu akibat menyinggung keluarga Duku. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Du Bao melambaikan tangannya. Untuk sesaat, layar lebar di semua pusat perbelanjaan di Shanghai beralih ke adegan konfrontasi antara Qin Feng dan Du Bao di toko pakaian ini. Pada saat ini, banyak orang menyadari kemunculan tiba-tiba dan berkumpul dengan rasa ingin tahu. Setiap orang yang sedang berbelanja saat ini tertarik dengan hal itu, dan dapat dikatakan bahwa seluruh kota sedang menyaksikannya. Orang-orang di Shanghai yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat Raja Iblis Du Bao dengan jelas digambar, mereka semua menunjukkan tatapan ngeri. Ya Tuhan, itu Raja Iblis Du Bao. Siapa anak ini? Dan mengapa dia menghadapi Du Bao? Mungkinkah anak ini juga kurang beruntung untuk memprovokasi Du Bao? Hei, kalau begitu anak ini harus bertarung melawan Du Bao. Orang-orang yang ketakutan di Shanghai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika Anda menyinggung Du Bao, Anda pasti tidak akan selamat keesokan harinya. Raja Iblis dipanggil bukan tanpa alasan. Qin Feng juga sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Tak disangka, Du Bao mampu menguasai semua layar publik di Shanghai dan Shanghai hanya dengan satu kalimat. Ini luar biasa. Qin Feng sekali lagi memiliki pemahaman baru tentang energi keluarga Du. Dia benar-benar bisa menutupi langit dengan satu tangan. Ding ding ding. Tiba-tiba, ponsel Du Bao berdering. Itu adalah panggilan kakak tertuanya, Dulong. Melalui siaran langsung di kota, Dulong juga melihat pemandangan Gu Jin Mall dan segera menghentikannya. Kakak ketiga, hentikan. Kamu bukan tandingan Qin Feng. Jangan. Bab 316. Kumpulkan minat terlebih dahulu. Suara Dulong terdengar sangat cemas. Ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, Dulong sudah mengetahui identitas Qin Feng. Dia telah membuat keributan besar di pesta ulang tahun keluarga Huo dari keluarga emas, menyebabkan kekacauan dan bahkan mengalahkan dunia seni bela diri kuno Hong. Keluarga itu hebat. Meskipun adik laki-lakinya Du Bao dianggap jenius langka di dunia seni bela diri, dia hanya setengah melangkah ke jajaran Wu Hou dan tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Qin Feng. Tapi Du Bao tidak mengetahui hal ini, karena beberapa hari yang lalu, ketika Qin Feng menyebabkan badai di Shanghai, Du Bao masih berkelahi dengan orang-orang di provinsi lain, dan dia baru kembali hari ini. Terlebih lagi, dia selalu mendominasi dan melanggar hukum. Jadi dia tidak menganggap serius perkataan kakak laki-lakinya sama sekali.
Sebelum dia selesai berbicara, dia menyela Dulong. Jangan khawatir, saudaraku. Bocah nakal ini menindas adik kita. Aku harus memenggal kepalanya. Petik 2. Aku bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu tangan. Petik 2. Mengangkat telepon. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Feng lagi dan tersenyum galak. Bajingan kecil. Aku tidak tahu kenapa, tapi kakak laki-lakiku benar-benar menghentikanku. Tapi kamu melukai Yuyan. Kamu pasti akan mati. Di depan siaran langsung seluruh kota. Kamu, ayo. Kita bermain perburuan hidup dan mati. Sekarang kamu adalah mangsanya. Dan akulah pemburunya. Jika kamu bisa melarikan diri dari mal ini, maka aku akan menyelamatkan nyawamu. Du Bao menjilat sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan cahaya haus darah. Tinjunya sudah tidak sabar. Qin Feng mendengus dingin dan bertanya dengan tenang. Mengapa saya harus melarikan diri? Du Bao. Di mata saya, kamu adalah mangsanya. Petik 2. Kemarahan. Ambil tindakan dengan berani. Tinju mengaum harimau. Tangan mendorong 1000 jin. 13 gaya dangcuan. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, Du Bao tidak menunjukkan belas kasihan dan menampilkan berbagai seni bela diri yang menakutkan dengan kekuatan yang menakjubkan. Setiap gerakan adalah gerakan pasti membunuh yang kejam dan mendominasi. Terlebih lagi, berkah amarah di hati bahkan lebih mengerikan. Pada saat yang sama, kegilaan Du Bao yang ganas juga disiarkan langsung di setiap layar publik di seluruh Shanghai. Semua orang merasa ngeri saat melihat auranya yang sepertinya akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Meski hanya dipisahkan oleh layar, mereka tetap ketakutan. Seolah bisa merasakan aura pembunuh datang dari tempat kejadian. Sungguh mengerikan. Sudah berakhir. Raja Iblis menjadi gila lagi. Aku tidak tahu siapa anak ini. Bagaimana dia bisa mendapat masalah dengan Raja Iblis seperti itu? Hei, Du Bao adalah Wuhou setengah langkah. Dan dia adalah pria ganas yang menyapu Shanghai sendirian. Manusia. Saya khawatir anak ini akan mati. Petik 2. Petik 2. Semua orang mengira Qin Feng pasti mati hari ini. Dan ternyata tidak peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Namun nyatanya, dari awal hingga akhir, Qin Feng tidak pernah menganggap serius Du Bao. Sekarang, meskipun seperti Du Bao, dia juga seorang martial lord setengah langkah. Tetapi dia memiliki 9 dantian yang menakjubkan di tubuhnya. Kekuatannya setara dengan 9,5 langkah Wuhou yang ditumpuk. Cukup untuk menghancurkan segalanya dan menyapu tanpa terkalahkan. Pada saat ini, menghadapi serangan mengerikan Du Bao seperti harimau gila, gerakan tubuh Qin Feng seperti bayangan, dengan tenang memblokir, dan membangun dinding besi dan dinding tembaga dengan tangannya. Du Bao mencoba yang terbaik, terengah-engah dan berkeringat banyak, tetapi masih tidak bisa menekan Qin Feng. Sialan, Du Bao tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama dan menjadi sedikit cemas. Sambil terus menyerang, dia bertanya dengan marah, anak nakal, mengapa kekuatanmu begitu aneh dan mengapa kekuatan internalmu begitu kuat? Dia menyadari bahwa alasan mengapa dia tidak bisa mengalahkan Qin Feng adalah karena kekuatan internal Qin Feng terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah pukulan fatal yang dia coba sekuat tenaga dan mengertakkan gigi, Qin Feng seringkali dapat menyelesaikannya dengan sangat mudah. Dia telah membunuh begitu banyak orang, mengalahkan begitu banyak lawan yang kuat, dan telah mengalami ratusan pertempuran. Tetapi dia belum pernah melihat makhluk sekuat Qin Feng. Qin Feng mencibir dan berkata dengan nada menggoda, Tuan Du, hanya ini yang Anda punya. Anda mengadakan siaran langsung untuk seluruh kota. Saya khawatir Anda akan malu pada akhirnya. Terprovokasi oleh hal ini, Du Bao sangat marah. Ding ding ding. Saat ini, ponsel di sakunya berdering lagi dengan cepat. Tidak perlu dipikir-pikir. Itu pasti Dulong. Nada deringnya jauh lebih mendesak dari sebelumnya. Namun, Du Bao tidak mau menerimanya sama sekali. Dia memulai siaran langsung ke seluruh kota, dengan tujuan membunuh Qin Feng di depan seluruh kota untuk mengejutkan keluarga Du. Sebaiknya semua orang melihat apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung keluarga Du. Oleh karena itu, Qin Feng harus mati. Dasar bocah.
Jangan terlalu bangga. Aku masih memiliki keahlian khusus yang bisa mengalahkan bagian bawah kotak. Mati saja. Qigong yang bisa meledak. Mata Dubao memerah. Dan semuanya terbakar di dalam hatinya. Itu adalah roh jahat yang menakutkan yang tidak pernah berakhir. Pada saat ini, dia meledak dengan kekuatan mengerikan dari Wuhou setengah langkah. Tanpa syarat apapun. Dan menembakkan Qigong dengan kedua telapak tangannya. Boom! Gelombang kejut yang tak terlihat. Seperti angin kencang tingkat 10. Menggulung nyanyian Lingtian dan bergegas menuju Qin Feng. Kemanapun ia melewatinya, pasir dan batu beterbangan. Dan semuanya terbalik. Seluruh Malgu Jin mulai bergetar hebat. Trik kecil. Mata Qin Feng bersinar. Dan dengan kekuatan yang mengejutkan, dia berjalan langsung di atas angin. Wus! Dalam sekejap, dia bergegas menuju Dubao. Pukulan yang kuat dan mendominasi. Seperti bola meriam yang berat. Mengenai bahu kiri Dubao. Boom! Ah! Dubao sangat kesakitan. Wajahnya pucat. Dan dia berkeringat seperti hujan. Sedangkan bahu kirinya mengalami patah tendon dan patah tulang serta berlumuran darah. Sialan, bocah nakal. Kamu dan aku berselisih satu sama lain. Dubao begitu kejam sehingga dia tidak mau gagal dan ingin melawan. Boom! Qin Feng meninju lagi. Pukulan ini mengenai bahu kanan Dubao. Dan lengan lainnya lumpuh. Dubao sangat kesakitan. Dengan satu pukulan, dia terlempar sejauh puluhan kaki. Menghancurkan seluruh dinding menjadi puing-puing. Ah! Lenganku. Sialan. Jeritan Dubao. Melengking dan marah. Bergema di seluruh Gu Jin Mall. Pada saat yang sama, suaranya bergema sepanjang malam di Shanghai. Kedua lengannya dilumpuhkan oleh Qin Feng. Dia berlumuran darah dan jatuh ke tanah. Dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya dan menjadi cacat dalam sekejap. Ya Tuhan, melihat pemandangan ini, belum lagi ribuan master keluarga Du yang hadir. Bahkan orang-orang di Shanghai dan Shanghai yang menyaksikan pertempuran melalui layar publik di seluruh kota semuanya terkejut. Dubao benar-benar kalah. Anak laki-laki bernama Qin Feng ini benar-benar mengalahkan Raja Iblis Shanghai. Ini luar biasa. Siapa dia? Pada saat yang sama, banyak orang yang telah diintimidasi dan ditindas oleh Dubao sangat bersemangat dan ingin bernyanyi dengan keras. Raja Iblis ini begitu sombong dan mendominasi sehingga dia melakukan segala macam kejahatan. Saya tidak menyangka bahwa dalam reinkarnasi surga, Dubao ini juga akan mengalami hari ini yang sungguh memuaskan. Bab 317 Makam Orang Berdosa. Ini bukan di kejauhan. Jiang Ruolin menutup mulutnya. Seluruh tubuhnya tertegun. Sebelumnya, dia mengetahui bahwa Qin Feng adalah Panglima Departemen Perang yang baru diangkat. Dan dia sudah menaruh perhatian padanya. Tapi saya tidak menyangka kekuatan Qin Feng begitu mendominasi. Anda tahu, Dubao ini adalah Wuhou setengah langkah. Tapi Qin Feng menghancurkannya dengan 2 pukulan. Sungguh luar biasa. Orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Du Yuyan. Dia dipukuli oleh Qin Feng. Dan dia awalnya berpikir untuk memanggil saudara ketiganya untuk membalaskan dendamnya. Tapi saudara ketiga bukan tandingan anak ini. Dan dia terluka seperti ini. Tidak, pada saat ini, Du Yuyan pulih dari keterkejutannya dan segera mengancam dengan keras. Anak nakal. Jika kamu berani menyakiti saudara ketigaku, ketika ayahku datang, aku akan membunuhmu dalam beberapa menit. Kamu sudah selesai. Berisik. Petik 2 tanda seru petik 2. Qin Feng sangat marah sehingga dia menerbangkannya dengan telapak tangan. Menggunakan cara yang menggelegar dan tidak menunjukkan belas kasihan. Plop. Du Yuyan dipukuli sampai mulut dan hidungnya berdarah. Dia jatuh ke tanah. Kelopak matanya terangkat. Dan dia pingsan di tempat. Tendang. Lalu, Qin Feng sekuat naga melangkah ke arah Dubao dengan mata seperti semut. Hah, sampah. Malam ini, kamu menembak kakimu sendiri dan kamu menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Dubao sangat kesakitan dan langsung ketakutan. 2 pukulan Qin Feng tidak hanya menghancurkan kedua lengannya, tetapi juga menghancurkan harga diri, kekuatan, dan martabat yang dia banggakan selama lebih dari 20 tahun. Dia telah melalui ratusan pertempuran.
Tapi dia tidak pernah mengalami kekalahan tragis seperti itu. Lengannya sama sekali tidak berguna dan dia adalah orang yang tidak berguna. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya yang sombong akan mengalami hari yang terhina. Memikirkannya sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa kakak laki-lakinya menelepon untuk menghentikannya. Qin Feng ini sangat kuat. Dia hanyalah monster. Sekarang, tidak ada semangat juang di hatinya. Hanya kengerian yang tak ada habisnya. Qin Feng berkata dengan bangga. Sebelumnya, keluarga Du Anda menjebak saya dan menipu saya sebesar 90 miliar. Saya akan menggunakan nyawa anjing Anda sebagai bunga. Apa kata-kata terakhir Anda? Petik 2 tanda seru petik 2. Du Bao terkejut dan wajahnya berubah liar. Dalam keputusasaan dan kepanikan, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi sekarang dan masih menyiarkannya langsung ke seluruh kota. Di depan semua orang di Shanghai, dia membuat celepuk dan berlutut ke arah Qin Feng seperti anjing, gemetar dan memohon belas kasihan. Jangan, Qin Feng. Aku mohon jangan bunuh aku. Biarkan aku pergi. Ingin hidup. Qin Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin dan arogan. Kalau begitu jawab aku dengan jujur siapa kamu? Keluarga Du pasti mengenal Qin Ruohuang, kan? Tanda tanya tanda seru. Mendengar ini, Du Bao tampak terkejut. Kamu sangat mengenal wanita ini. Apa hubunganmu dengannya? Dia adalah ibuku. Apa? Du Bao terkejut. Tanpa diduga, dia dikalahkan di tangan putra wanita itu. Katakan padaku, di mana ibuku? Qin Feng bertanya dengan dingin, dengan aura yang tajam dan menindas. Wanita itu sudah mati. Du Bao menjawab dengan gemetar. Tidak mungkin. Qin Feng tidak mempercayainya dan langsung berteriak. Jangan main-main. Saya ingin mendengarkan kebenaran. Petik 2. Dengan enggan berkata, wanita itu adalah pengkhianat. Dia berkolusi dengan Jepang dan ditembak mati oleh ayahku. Sekarang, tubuhnya dikuburkan di makam pendosa di pinggiran kota. Petik 2. Qin Feng sangat marah dan tidak percaya ibunya akan melakukan hal seperti itu apapun yang terjadi. Ini jelas merupakan tuduhan palsu dan penipuan. Dia meraih kerah Du Bao dan mengangkatnya. Matanya dipenuhi amarah. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Saat ini, Du Bao berkata dengan ngeri jika kamu membunuhku. Semua yang aku katakan adalah benar. Kamu adalah anak seorang pengkhianat. Sialan. Sekarang, bawa aku ke mausolem para pendosa untuk melihat dengan jelas. Tidak ada trik. Setelah mengatakan itu, Qin Feng melemparkan Du Bao ke tanah dan hampir membunuh Du Bao di tempat. Du Bao kesakitan. Tapi dia takut dengan tekanan Qin Feng dan tidak berani untuk tidak patuh dan pergi untuk memimpin. Dikelilingi oleh ribuan penjaga keluarga Du dan Tuan Klan. Mereka menyaksikan Qin Feng menculik tuan muda mereka. Tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Bagaimanapun, mereka semua baru saja melihat kekuatan mengejutkan Qin Feng. Dan mereka semua terkejut. Mereka semua merasa sangat takut. Tetapi nyawa tuan muda sekarang ada di tangan Qin Feng. Dan mereka tidak berani mengacaukannya. Lebih dari 10 menit kemudian, Qin Feng meraih Du Bao dan bergegas ke pinggiran Shanghai. Inilah makam para pendosa. Di bawah sinar bulan yang dingin dan menakutkan, makam-makam yang sepi berdiri di puncak gunung yang tandus. Sangat terpencil dan kurus. Di setiap kuburan, terkubur orang jahat yang melakukan kejahatan keji. Dan tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Dan batu nisan mereka diukir dengan kejahatan keji yang tak terhitung jumlahnya yang mereka lakukan selama hidup mereka. Sangat berdosa sehingga siapapun yang lewat di sini tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Qin Feng menyeret Du Bao dan mengerutkan kening, melewati kuburan tandus. Akhirnya, kami sampai di sebuah makam. Ini dia, ibumu, Qin Ruohuang, dimakamkan di sini, kata Du Bao. Qin Feng segera melihat ke arah makam. Beberapa karakter besar mulai terlihat. Makam orang berdosa, Qin Ruohuang. Buk. Hati Qin Feng sangat terpukul. Dan emosinya menjadi sangat rumit dan sangat berat. Dia melihat ke kuburan yang sunyi dan sepi. Dengan air mata berlinang dan seluruh tubuhnya gemetar.
Tidak ada yang tahu betapa senangnya perasaannya saat ibu satu-satunya masih hidup di dunia ini. Dia mengejar sepanjang jalan, hanya untuk menemukan ibunya dan bersatu kembali dengannya. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Di batu nisan, ada karakter kecil yang mencatat kehidupan Qin Ruohuang. Qin Ruohuang yang berdosa, berkolusi dengan Jepang untuk merebut keterampilan seni bela diri dan keterampilan medis Daxia, dan bekerja sama secara internal dan eksternal untuk merebut harta paling berharga Daxia. Dikirim ke Daxia, tangan Jepang. Dia melupakan nenek moyangnya dan mengkhianati negaranya demi mengejar kejayaan. Ini adalah kejahatan keji yang tidak dapat ditoleransi oleh alam dan tidak akan pernah dimaafkan. Petik 2. Kata-kata tajam dan keji terukir dalam di batu nisan. Di saat yang sama, itu juga sangat melukai hati Qin Feng. Tidak, dia berdiri di depan batu nisan, mengepalkan tinjunya dan meraung dengan air mata berlinang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Semua ini tidak benar. Tepat ketika Qin Feng jatuh dalam kesedihan, Du Bao memanfaatkannya dan mencoba menyelinap pergi. Sialan, Qin Feng bergegas ke depan, menendang Du Bao ke tanah, dan menginjak dadanya. Katakan padaku. Matanya merah dan dia bertanya dengan marah. Apa yang terjadi? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membunuhmu. Petik 2. Raungan itu bergema di seluruh makam para pendosa. Bab 318 Kematian Du Bao. Du Bao sangat ketakutan hingga dia langsung pipis. Pada saat ini, lengannya tidak berguna. Seperti orang yang tidak berguna. Dia diinjak oleh Qin Feng yang marah, yang bisa membunuhnya kapan saja. Dalam keputusasaan, Du Bao hanya bisa berbicara dengan putus asa. Tidak, Qin Feng. Jangan bunuh aku, kataku. Di bawah niat membunuh yang luar biasa, Du Bao akhirnya mengatakan kebenaran yang telah ditutup-tutupi selama bertahun-tahun. Aku juga mendengarnya. Hanya anggota langsung keluarga Du kita yang mengetahui hal ini. 20 tahun yang lalu, Qin Ruohuang datang ke Shanghai dari ibu kota kekaisaran dan menemukan ayahku Du Leiting. Segel Kowloon Chaotian diberikan kepada ayahku. Petik 2. Dia meminta ayahku untuk memberikan segel ini kepada putranya Qin Feng di masa depan. Sebagai imbalannya, dia juga memberikan banyak manfaat bagi keluarga Du. Dia mengajari keluarga Du banyak seni bela diri yang tiada taraf, keterampilan medis tingkat lanjut, dan bahkan mengajari ayahku rahasia okultisme reruntuhan Kunlun yang legendaris, yang dapat membantu keluarga Du dengan cepat mengembangkan ahli seni bela diri. Kekuatan keluarga kuat, dia membuat kemajuan pesat dan menjadi kepala 12 keluarga emas, dan ayahku juga menjadi Raja Shanghai. Petik 2. Petik 2. Apa yang terjadi selanjutnya? Qin Feng bertanya dengan mata dingin. Kemudian, pada titik ini, wajah Du Bao menjadi pucat dan dia gemetar karena rasa bersalah. Tapi, ayahku tahu bahwa segel Chaotian 9 naga adalah harta paling berharga dari reruntuhan Kunlun. Dan dia menjadi serakah. Tidak berniat menggunakan segel 9 naga Chaotian ke reruntuhan Kunlun. Serahkan padamu. Tapi aku ingin menelannya. Tapi jika ini masalahnya, Qin Ruohuang harus mati. Jadi, ayahku diam-diam berkolusi dengan orang-orang Jepang dan menjual semua seni bela diri dan keterampilan medis yang dia pelajari kepada orang-orang Jepang dan menghasilkan keuntungan besar. Pada saat yang sama, dia juga bersatu dengan orang-orang Jepang untuk membunuh Qin Ruohuang dan menguburkannya di makam orang berdosa ini. Agar dibenarkan, dia juga membingkai semua tuduhan bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negara, dan melupakan leluhurnya. Hari ini, segel Chaotian 9 naga masih di tangan keluarga Duku. Petik 2. Setelah mendengar pengakuan Du Bao, Qin Feng diliputi kesedihan dan kemarahan, dan sangat marah. Dia sangat terkejut hingga dia langsung muntah darah. Qin Feng mengeluarkan suara celepuk, dan berlutut di depan batu nisan Qin Ruohuang, memegang batu nisan itu dengan 10 jarinya. Dengan air mata berlinang, dia meratap ke langit. Bu, anakku tidak berbakti. Aku tidak menyangka kamu telah menderita begitu banyak ketidakadilan. Dan kamu masih akan menanggung keburukan yang keji ketika kamu mati.
Anakku hanya berharap aku tidak dapat menemukanmu sebagai sesegera mungkin. Dan saya tidak dapat mengungkapkan kebenaran secepat mungkin. Bu, jangan khawatir. Saya bersumpah di sini hari ini bahwa saya akan menumpahkan darah keluarga Du, menghancurkan orang-orang Jepang itu, menghapus keluhan Anda, dan membalas dendam Anda. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku, Qin Feng, tidak akan pernah menjadi manusia. Petik 2. Pada saat ini, kesedihan dan kemarahan yang kuat di dada Qin Feng berubah menjadi niat membunuh yang menjulang tinggi langit. Aura pembunuh yang berputar itu melesat langsung ke langit. Pasir dan bebatuan beterbangan. Angin dan awan yang bergejolak. Langit dan bumi berubah warna. Qin Feng, Du Bao berlutut ke samping. Matanya ketakutan. Dan dia bertanya dengan gemetar, "Aku bersumpah. Apa yang aku katakan kali ini benar, dan aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Bisakah kamu melepaskanku?" Kata-kata itu jatuh. Hoa, mata merah-merah Qin Feng menatap tajam ke arah Du Bao dengan kemarahan dan kebencian yang menakutkan. Setajam 1000 pedang. Ah, Du Bao berkeringat dingin. Seolah dia dikunci oleh binatang raksasa yang menakutkan. Qin Feng, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sialan. Mata Qin Feng terbelah. Dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mendekati Du Bao yang ketakutan selangkah demi selangkah. Dan aura jahatnya melesat langsung ke langit. Keluarga Du menyakiti ibuku. Ini adalah pertikaian darah yang mematikan. Baru saja. Aku bersumpah akan menumpahkan darah seluruh keluarga Dumu. Tak seorang pun bermarga Du akan bisa melarikan diri. Gunakan hidupmu untuk mengumpulkan bunga. Petik 2. Tidak, Du Bao ketakutan ketika dia menyadari niat membunuh Qin Feng. Mengetahui bahwa Qin Feng tidak akan membiarkannya pergi. Dalam keputusasaan, dia tersandung, berbalik, dan lari tanpa berani menoleh ke belakang. Keinginan untuk hidup mendukung saraf terakhirnya yang rapuh. Dan dia berjalan secepat terbang. Kamu binatang jahat. Pergilah ke neraka. Qin Feng sangat marah. Meledak dengan energi jahat yang menakutkan. Menggunakan kekuatan batinnya dengan tangannya yang besar. Dia menamparkan tablet batu dari makam terpencil di sampingnya. Di bawah kekuatan yang sangat besar, tablet batu itu hancur di tempat dan terbang menuju Du Bao sambil mengaum. Boom! Petik 2. Tablet batu itu jatuh dari langit dan mengenai kepala Du Bao saat dia melarikan diri. Du Bao dipukuli di tempat hingga darahnya berceceran sepanjang malam. Dan tubuhnya langsung tertimpa tablet batu. Mati tanpa menutup matamu. Plop. Qin Feng berlutut ke arah batu nisan Qin Ruo Huang lagi. Matanya merah. Dan dia bersujud beberapa kali. Suaranya tercekat beberapa kali. Bu. Pernahkah kamu melihat ini? Aku telah membunuh putra orang jahat Du Leiting untukmu. Kuharap aku bisa menghibur jiwamu di surga. Tapi ini baru permulaan. Dan setiap hutang ada pemiliknya. Selalu ada debitur. Suatu hari, saya secara pribadi akan membawa kepala Du Leiting untuk dikorbankan kepada Anda. Dan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Setelah mengatakan itu, Qin Feng bangun dengan air mata dan melangkah pergi. Seperempat jam kemudian, Dulong bergegas ke makam pendosa bersama sekelompok penjaga elit keluarga Du, berniat menyelamatkan adiknya Du Bao. Namun ada keheningan yang mematikan di dalam kubur orang berdosa. Mereka tidak menemukan Qin Feng. Yang mereka temukan hanyalah tubuh menyedihkan Du Bao yang hancur di bawah batu nisan. Saudaraku, sialan, menghadapi mayat itu. Dulong dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Memandang ke langit dan melolong liar. Dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya. Cepat dan cepat. Tapi kamu masih terlambat satu langkah. Saudaranya sudah mati. Pembunuhnya adalah bocah itu. Qin Feng. Masalahnya sangat penting sehingga Dulong segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil mayat Du Bao yang tragis dan kembali ke rumah keluarga Du untuk melaporkan pemakamannya. Setelah mendengar kabar buruk itu, Du Leiting juga terkejut. Wajahnya pucat. Dan dia tersandung. Ketika dia melihat tubuh putranya, dia menjadi sangat marah. Pria berambut putih itu menyerahkan pria berambut hitam itu. Yang membuat Du Tingting sangat sedih dan marah. Sialan. Sepertinya,
binatang kecil itu Qin Feng sudah mengetahui rahasia tahun ini. Dia, Dulong mengertakkan gigi. Wajahnya heirutan berkata, "Ayah, aku akan segera mengambil semua pasukan, bergegas ke kamp departemen perang, dan membunuh Qin Feng dengan tanganku sendiri. Kakakku akan mati dengan mata terbuka. Aku ingin membalaskan dendamnya." Tidak, Du Leiting menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah cemberut, "Kekuatan binatang kecil itu sebanding dengan Markis Wu. Kamu bukan tandingannya. Beri aku perintah. Segera mengerahkan semua kekuatan dari keluarga Du dan 1000 Grandmaster seni bela diri. Keluarlah dengan seluruh kekuatanmu untuk menangkap Qin Feng." Petik 2. Oke. Aku akan melakukannya sekarang. Dulong mengangguk dan hendak pergi. Dan, tiba-tiba, Du Leiting menghentikannya. Matanya bersinar terang. Dan dia berkata dengan kejam, "Jika kita tidak dapat menangkap Qin Feng sebelum tengah hari besok, maka kita akan memblokir laut, darat dan udara, dan menutupnya." Gerbang kota Shanghai. Membantai kota. Bab 319. Perintah rahasia pertumpahan darah. Pembantaian kota. Saat dua kata ini diucapkan, mata Du Leiting menjadi tajam, kejam, dan menyeramkan. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal ini. Pada awalnya, Du Tingtinglah yang berkolusi dengan orang-orang Jepang dan berlindung dengan mereka. Dia juga menjual seni bela diri dan keterampilan medisnya yang paling canggih kepada orang-orang Jepang untuk mendapatkan keuntungan besar bagi keluarga Du. Belakangan, dia bahkan berkolusi dengan Jepang untuk membunuh Qin Ruohuang, dan bahkan menjebaknya sebagai pengkhianat. Ini adalah kejahatan serius yang akan merugikan Anda. Sekarang Qin Feng, bajingan kecil itu, sudah mengetahui kebenaran tentang kematian ibunya dan semua yang telah dilakukan keluarga Du. Jika Qin Feng tidak bisa dibunuh dan anak itu menyebarkan kebenaran, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di saat yang sama, kematian putranya juga membuat Du Tingting, pria berambut putih dan pria berambut hitam, berduka. Pada saat ini, Du Leiting juga berubah pikiran dan mempertaruhkan nyawanya sepenuhnya. Dia tidak keberatan seluruh Shanghai dikuburkan bersama putranya, dan pada saat yang sama dia bisa menjaga rahasianya. Dengan perintah, kekuatan keluarga Du mulai bergerak. 1000 master berkumpul, dan mereka menjadi seperti awan master, mengejutkan seluruh kota. Seperti yang diharapkan dari keluarga Du di Shanghai dan Haiwang. Tahukah Anda, keluarga emas lainnya juga membesarkan beberapa master, dan kebanyakan dari mereka hanya membesarkan selusin atau lebih di klan, yang sudah dianggap sangat kuat. Lagi pula, membesarkan seorang Grandmaster itu sangat mahal. Tapi keluarga Du telah melatih dan membesarkan ribuan master selama bertahun-tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan. Dan kekuatan ini cukup untuk menyapu dunia seni bela diri, menghancurkan Kyushu, dan menghancurkan segalanya. Tidak heran bahkan istana kekaisaran menutup mata terhadap tindakan Du Leiting selama bertahun-tahun. Menghadapi kekuatan keluarga Du yang begitu menakutkan, siapa yang tidak takut? Dan ketika ribuan master dan master muncul di Shanghai, seluruh Shanghai terbalik. Ini adalah angin puyuh kekacauan dan suasana yang buruk. Pada saat yang sama, masyarakat juga mengetahui berita bahwa keluarga Du berencana membantai kota. Akibatnya, semua orang kaget dan dalam bahaya. Banyak pejabat berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari kota Shanghai dalam semalam, karena takut dirugikan. Di seluruh Shanghai, sejauh mata memandang, terlihat pemandangan orang-orang menyeret keluarga dan keluarganya melarikan diri. Berantakan, berisik, jalanan macet, bandara dibom, serasa dunia kiamat. Sialan, itu semua salah Qin Feng. Jika dia tidak membunuh putra Du Leiting, keluarga Du tidak akan begitu marah. Tidak apa-apa sekarang, dalam kemarahan Du Leiting, dia akan membunuh semua orang jika dia tidak bisa menyelamatkan segalanya. Siti, kita semua akan menderita. Sialan, itu semua kesalahan bocah Qin Feng itu. Dia harus menyerah pada keluarga Du. Jangan sakiti kami. Petik 2. Petik 2. Di bawah ancaman menindas dari awan kematian yang dibawa oleh keluarga Du, penduduk Shanghai dan Haihai mengeluh.
Sementara dia takut, kebencian dan kemarahannya juga mengalir ke Qin Feng. Berpikir bahwa dialah pelakunya dan akan membunuh semua orang. Di sisi lain, Qin Feng juga mengetahui tentang perintah pembantaian kota dan terkejut. Alasan kenapa dia membunuh Du Bao adalah karena Du Bao pantas mati. Tepatnya, keluarga Du berkolusi dengan Jepang dan membunuh ibunya Qin Ruo Huang. Setiap anggota keluarga Du, satu persatu, bersalah atas kejahatan yang tidak dapat diampuni. Namun dalam analisa terakhir, itu adalah dendam hidup dan matinya terhadap keluarga Du. Bahkan jika keluarga Du membalas, dia berani menerimanya. Namun dia tidak menyangka bahwa keluarga Du seperti anjing gila, memecahkan periuk dan menggigit semua orang yang terlihat. Dan sekarang mereka akan merenggut nyawa puluhan juta orang tak berdosa di Shanghai untuk melampiaskan kebencian dan ketidakpuasan batin mereka. Itu sungguh keterlaluan dan tidak manusiawi. Pada saat ini, Qin Feng sangat marah dan segera memanggil Zhu Xiaojun dan mengeluarkan perintah. Dengar, sebagai tuan muda, saya mengeluarkan perintah rahasia untuk memusnahkan darah. Setiap orang yang berada di bawah komando saya di Longmen telah disukai oleh Longmen Fan. Semua orang berkumpul dengan cepat dan bergegas ke Shanghai dengan seluruh kekuatan mereka. Mendengar ini, Zhu Xiaojun terkejut. Perintah rahasia penghisap darah. Ini adalah level tertinggi dan paling sensasional di Longmen. Hanya 2 orang terkuat di Gerbang Naga, Raja Naga dan Tuan Muda, yang memenuhi syarat untuk memulai perintah ini. Setelah diaktifkan, 800.000 murid di Longmen akan mematuhi perintah dan tidak punya pilihan selain mematuhi. Perintah darah rahasia ini setara dengan perintah kematian. Kegagalan untuk mematuhi sama saja dengan pengkhianatan. Dengan cara ini, sulit membayangkan betapa menakutkan dan besarnya kekuatan yang akan dihasilkannya. Sejak berdirinya Longmen, Secret Blood Order hanya diaktifkan 2 kali. Setiap saat, bumi hancur dan darah mengalir ke sungai. Seluruh Gritsia akan terguncang karenanya. Sekarang, sebagai tuan muda bangsawan Longmen, Qin Feng lebih rendah dari 1 orang dan lebih unggul dari puluhan ribu orang. Dia memang memenuhi syarat untuk meluncurkan Secret Blood Order. Terlebih lagi, dengan kekuatan mengerikan yang dikumpulkan oleh perintah rahasia penghisap darah, Anda bahkan dapat mencapai apapun yang ingin Anda lakukan, bahkan menghancurkan gunung dan sungai. Namun meskipun Secret Blood Order sangat kuat, ia juga mempunyai harga yang harus dibayar. Meskipun Qin Feng adalah tuan muda, dia bukanlah tuan naga. Setelah perintah darah rahasia diluncurkan, Qin Feng akan menjalani persidangan yang berat untuk menentukan apakah Qin Feng bersalah dalam hal kerugian, konsekuensi, penyebab, Jika dia ditemukan salah atau tidak pantas, status tuan mudanya mungkin dicabut. Tuan muda, pikirkan 2 kali. Zhu Xiaojun merasa cemas dan segera menghiburnya dengan cemas. Segera setelah perintah rahasia pertumpahan darah dikeluarkan, Shanghai dan laut berada dalam kekacauan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dan konsekuensinya akan terjadi, bencana. Bahkan semua pencapaianmu, tuan muda, semuanya mungkin akan sia-sia. Penghakiman setelahnya akan sangat keras. Tolong ambil kembali hidupmu, tuan muda. Petik 2. Sudah cukup. Qin Feng sangat marah, dia tidak bisa mendengarkan nasihat itu. Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu bahwa ibuku dijebak sebagai pengkhianat dan meninggal secara tidak adil? Tahukah kamu bahwa dia dimakamkan di makam orang berdosa dan dibenci oleh ribuan orang di dunia? Tahukah kamu bahwa dia dibunuh oleh orang lain? Orang yang membunuhnya adalah Du Leiting. Tanda seru. Jika saya tidak membalas dendam, saya, Qin Feng, akan sia-sia sebagai anak manusia. Pada saat ini, Qin Feng meledak dengan kemarahan yang luar biasa yang mencapai langit. Kemarahan itu membubung ke langit, menyebabkan dunia berubah warna. Di seberangnya, Zhu Xiaojun dapat dengan jelas merasakan kemarahan Qin Feng yang mengejutkan bahkan melalui telepon. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menahan gemetar. Tuan muda, tapi konsekuensinya, bisakah Anda benar-benar menanggungnya? Saya tidak takut. Qin Feng sekuat naga, dengan energi jahat melonjak ke langit. Seolah-olah dia bertekad untuk mengambil risiko segalanya dan berbicara dengan dominan.
Sekarang semuanya telah mencapai titik tertentu. Saya hanya ingin berhati-hati. Saya ingin 800.000 elit Longmen menghancurkan keluarga Du, yang penuh dengan kejahatan. Saya ingin mereka semua bersujud di depan makam ibu mereka untuk menebus dosa mereka, atas dosa-dosa mereka, dan kemudian mengambil kembali tubuh ibuku. Selama aku bisa membalas dendam, aku akan bersedia menukar ribuan kehormatan ini dengan perintah rahasia yang menodai darah. Aku hanya ingin mengubah Shanghai terbalik. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Babak 320. Gerbang naga berkumpul. Melihat Qin Feng telah mengambil keputusan, Zhu Xiaojun tidak dapat membujuknya meskipun dia mengetahuinya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan Tuan Muda. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Bawahan, patuhi. Segera. Perintah rahasia noda darah menyebar secara diam-diam dengan cepat. Tidak hanya Raja Naga Kuezan, tapi 3 Raja Naga lainnya juga menerima perintah tersebut. Seluruh Longmen terkejut dan gempar. Tahukah Anda? Sejak lahirnya organisasi Longmen, tatanan darah rahasia ini hanya diluncurkan 2 kali. Setiap kali, hal itu memicu badai berdarah. Namun kini, Secret Blood Order sudah tidak diaktifkan lagi selama beberapa dekade. Tanpa diduga, Qin Feng, Tuan Muda, tidak lama setelah dia menjabat, benar-benar meluncurkan perintah darah rahasia lagi. Keberanian ini sungguh mengejutkan. Namun, mereka terkejut. 4 Raja Naga Agung tahu bahwa Qin Feng, yang sekarang menjadi Tuan Muda, tidak diragukan lagi memiliki kualifikasi untuk meluncurkan perintah darah rahasia. Setelah perintah rahasia diaktifkan, apapun alasannya, benar atau salah, setiap orang di Longmen harus mematuhi perintah. Jika tidak, itu sama saja dengan pemberontakan. Oleh karena itu, setelah menerima perintah rahasia untuk memusnahkan darah, keempat Master Naga tidak berani mengabaikan dan segera mengerahkan semua orang di bawah komando mereka. 800.000 elit Longmen berkumpul dari seluruh dunia. Perjalanan panjang ke Shanghai dan Haihai. Murid-murid Longmen ini semuanya adalah orang-orang yang cakap dan ahli seni bela diri. Ada banyak elit di alam Ming dengan fisik yang kuat. Jumlah Master Anjin yang berkemampuan tinggi sangatlah besar. Dan mereka adalah tulang punggung pasukan yang layak. Adapun yang kuat, mereka bahkan adalah Master legendaris. Jumlahnya puluhan ribu. Ribuan. Apa konsep ini? Bahkan Raja Shanghai, Du Leiting, menguasai metode budidaya master dengan cepat dan dalam jumlah besar hanya dalam 20 tahun. Dia melatih 1000 master seni bela diri untuk keluarga Du. Prestasi seperti ini cukup mengejutkan dunia. Dan bahkan Istana Great Xia tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Tapi di Longmen, jumlah masternya sangat menakutkan. Satu orang bisa membunuh 1000 tuan dari keluarga Du hanya dengan satu nafas. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada 4 Raja Naga di gerbang naga, dan keempatnya adalah Wu Hou yang menakutkan. Mengubah tangan Anda menjadi awan, mengubah tangan Anda menjadi hujan, memiliki kekuatan mengerikan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Master Naga Gila adalah seorang pembunuh dan memiliki reputasi yang hebat. Dia adalah orang gila bela diri, terkenal yang dihormati oleh semua orang di dunia seni bela diri Daxia. Tapi sekarang, 800.000 Master Sekte Naga dengan cepat berkumpul karena darah menghisap perintah rahasia, bergegas ke Shanghai dari segala arah. Tidak ada yang berani untuk tidak menaati Qin Feng. Belum lagi Shanghai saja, di bawah perintah Sue Sue. Bahkan seluruh Daxia pun tidak akan mampu menahan amarah Qin Feng. Larut malam, Qin Feng kembali ke Villa Jiang Ruolin untuk menemani Lin Qingge. Saat keduanya berbicara dengan lembut tentang cinta mereka. Ini tidak baik. Tiba-tiba, Jiang Ruolin berlari dengan gugup. Terengah-engah. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Ruolin. Petik 2. Qin Feng juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Oh, bisakah saya tidak cemas? Jiang Ruolin berkata dengan cemas. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Qin Feng membunuh Du Bao, yang membuat Du Leiting, Raja Shanghai dan Laut, marah dan mengancam akan menangkap Qin Feng dan memotongnya, tubuhnya berkeping-keping.
Dan, ku dengar dia bahkan mengeluarkan perintah untuk membantai kota. Shanghai akan segera berakhir. Apa? Mendengar ini, wajah Lin Qingge menjadi pucat karena ketakutan. Dan manik-manik keringat terbentuk di dahinya. Pembantaian kota. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Du di Shanghai akan begitu melanggar hukum dan akan melakukan hal-hal jahat yang tidak bermoral seperti itu. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Jangan kaget. Ayo pergi. Jiang Ruolin mendesak. Keluarga Du tahu bahwa kamu adalah anggota keluarga Jiangku. Dan aku khawatir mereka akan membunuhmu tidak lama lagi. Masih terlambat untuk melarikan diri dari Shanghai bersamaku. Pesawat pribadi. Tapi begitu dia selesai berbicara, seorang pelayan keluarga Jiang datang untuk melapor. Itu tidak baik. Nona, keluarga Du telah memerintahkan untuk memblokir lalu lintas Shanghai. Laut, darat dan udara. Dan sekarang, kami menemukan orang-orang keluarga Du di luar. Kami tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Sudah berakhir. Setelah mendengar berita itu, kecantikan Jiang Ruolin menjadi pucat. Dan dia segera membuka tirai dan melihat keluar. Benar saja. Hanya beberapa pria berbaju hitam yang terlihat menyelinap. Bersembunyi di luar rumah keluarga Jiang. Memata-matai secara diam-diam. Seolah mencari keberadaan Qin Feng. Jiang Ruolin tiba-tiba menjadi putus asa. Wajahnya menjadi pucat. Dan dia hampir terlalu takut untuk berdiri. Mati. Keluarga Du benar-benar marah. Kita semua akan terjebak di Shanghai. Kita semua akan mati di sini. Petik 2. Qin Feng. Kamu membunuh seluruh kota. Kata-kata. Perasaan jika Qin Feng tidak bersikeras membunuh Du Bao dan membuat marah Du Leiting. Segalanya tidak akan berkembang seperti ini. Tidak apa-apa sekarang. Tampaknya seluruh Shanghai akan terkubur bersama Du Bao. Dia takut. Dia tidak mau. Jangan khawatir. Saat ini, Qin Feng berkata dengan bangga, apa yang harus ditakuti oleh keluarga Du? Jangan khawatir. Saya secara pribadi akan pergi besok untuk menghancurkan Raja Shanghai dan Hai. Anda akan melakukannya tidak mati. Dan semua orang di Shanghai juga akan mati. Dia tidak akan mati. Kamu berbicara omong kosong. Setelah mendengar ini, Jiang Ruolin, yang sudah mengeluh tentang Qin Feng, menjadi marah. Kamu jelas-jelas akan mati. Tapi kamu masih melamun di sini. Tahukah kamu, Panglima Departemen Perang, tidak layak membawa sepatu untuk keluarga Du di Shanghai. Mengapa kamu membuat musuh mereka? Petik 2. Petik 2. Saya tidak melebih-lebihkan kemampuan saya. Di mata Anda, Raja Shanghai Du Leiting tidak terkalahkan. Tetapi menurut saya, dia seperti seekor semut, rentan terhadap satu pukulan. Kata Qin Feng dengan menghina. Jiang Ruolin sangat marah hingga napasnya menjadi cepat. Dia menatap Qin Feng dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Qin Feng, kamu hanyalah orang gila yang sombong. Jangan lupa, Du Tingting adalah Raja Shanghai dan Hai Hai. Di bawah komandonya, dia tidak hanya memiliki puluhan ribu tentara swasta, tetapi juga ribuan ahli seni bela diri. Petik 2. Saya bertanya, apa yang dapat Anda lakukan untuk melawannya? 3.000 orang yang Anda miliki tidak cukup untuk dijadikan umpan meriam. Anda tidak rentan terhadap kekuatan keluarga Du. Jiang Ruolin berpikir Qin Feng masih membual. Qin Feng berkata dengan tenang. Setengah tersenyum, Nona Jiang. Harap bersabar. Semuanya akan terungkap besok, maka Anda akan tahu. Jiang Ruolin benar-benar tidak bisa berkata-kata. Anak ini Feng sebenarnya mengatakan hal seperti itu. Menurutnya, dia hanya orang gila. Diam. Berhenti bicara. Jiang Ruolin menunjuk ke arah Qin Feng dengan marah. Menggigit giginya dan berteriak. Singkatnya, semua masalah ini disebabkan olehmu dan tidak ada hubungannya dengan aku dan Qingge. Keluar. Don tidak menyakiti keluarga Jiang kita. Oke, Qin Feng tidak marah. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, saya akan pergi ke Du Tingting untuk menyelesaikan masalah saat fajar.